Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara sekalian, para jamaah yang ada di rumah yang dirahmati Allah, tentunya kita yang pertama bersyukur pada Allah. Di kesempatan ini masih diberi anugerah nikmat iman Islam, nikmat sehat. Mudah-mudahan ujian, cobaan wabah virus corona segera berlalu dan kehidupan pun menjadi normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat salam tercurah semoga senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, para sahabat dan kaum muslimin, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tausiah atau taklim, yaitu mengenai salah satu peristiwa yang pasti akan terjadi yang digambarkan oleh Al-Quran, yaitu peristiwa hari kiamat. Saya akan menyampaikan nanti surat Al-Qari'ah, ya, surat Al-Qari'ah. Yang pertama saya akan menyampaikan mengenai keterangan awal surat Al-Qari'ah. Kemudian yang kedua menyampaikan terjemahan lafaz atau perkata. Kemudian yang ketiga menyampaikan penjelasan, dan yang terakhir nanti kesimpulan atau penutup. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang ada di rumah ataupun yang ada di mana saja berada, Al-Qari'ah adalah merupakan salah satu surat di dalam Al-Quran. Kalau lihat urutannya mulai dari Al-Fatihah sampai dengan Al-Qari'ah, Al-Qari'ah ini adalah surat yang ke-101 dari urutan surat-surat di dalam Al-Quran. Surat Al-Qari'ah ini terdiri dari 11 ayat. Ya, ada 11 ayat, dan surat ini diturunkan di kota Mekah. Maka disebut surah Makkiyah. Surat Makkiyah ini diturunkan sesudah surat Al-Quraisy, ya. Nama Al-Qari'ah ini diambil dari kata Al-Qari'ah yang terdapat pada ayat yang pertama dari surat Al-Qari'ah ini. Al-Qari'ah artinya apa? Mengetok dengan keras. Kemudian kata ini dipakai untuk memberi nama, yaitu hari kiamat. Sebenarnya arti awalnya adalah mengetok dengan keras. Jadi hentakan atau ketukan keras yang sangat mengejutkan. Nah, inilah keterangan awal dari surat Al-Qari'ah. Lalu yang berikutnya, pokok-pokok isinya. Isi pokok dari surat Al-Qari'ah ini adalah menjelaskan mengenai kejadian-kejadian pada hari kiamat, yaitu manusia bertebaran, gunung berhamburan. Lalu yang berikutnya, amal perbuatan manusia ditimbang dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pokok isi dari surat Al-Qari'ah. Terus sekalian yang dirahmati Allah, yang berikutnya saya akan membacakan secara utuh surat Al-Qari'ah, kemudian nanti terjemah atau keterangan perlafadznya dan penjelasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabthus, wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saudara sekalian yang dirahmati Allah. Lalu yang berikutnya, mari kita simak arti perlafadznya ya. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu tambahan amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan, memahami makna atau isi dari kandungan Al-Quran. Al-Qari'ah, hari yang menggetarkan hati ya, hari yang menggetarkan hati atau yang disebut dengan hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari yang menggetarkan hati atau kiamat? Wa ma, dan apakah adraka, kamu mengetahui, mal Qari'ah, apakah hari yang menggetarkan hati yaitu kiamat itu? Yauma ya, sekarang ayat yang keempat. Yauma yakunu, pada hari itu menjadi annasu manusia kal faroshil mabthus ya, kal faroshil pakai shin besar, kal faroshi seperti aneh-aneh atau laron, al mabthus yang beterbangan pakai sa ya, pakai huruf sa. Wa takunu, ini ayat yang kelima, dan menjadi al jibalu, gunung-gunung ya, jabalun jamaknya al jibalu, gunung-gunung, kal aihni seperti bulu-bulu, al manfush pakai sin besar yang dihambur-hamburkan. Nah, sekarang ayat yang ke-6. Fa amma, maka adapun man sakulat, orang yang berat, mawazinuh ya, timbangannya. Ayat yang ke-6, sekarang ayat yang ke-7. Fahuwa, maka dia fi 'ishatir radiyah, fi 'ishati, fi 'ishah ya, dalam kehidupan radiyah, yang diridhoi atau yang memuaskan. Ini ayat yang ke-7, sekarang ayat yang ke-8. Wa amma, dan adapun man, orang, khofat, yang ringan, mawazinuhu, timbangannya. Ayat yang ke-8, sekarang 9. Fa ummuhu, maka tempat tinggalnya hawiyah, neraka hawiyah. Sekarang ayat yang ke-10. Wa ma, dan apakah, wa ma, dan apakah, adraka, kamu mengetahui, mahiyah, apakah itu. Tadi yang sudah dijelaskan. Sekarang ayat yang terakhir, narun hamiyah, api yang sangat panas. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, inilah terjemah perlafadz dari surat Al-Qari'ah. Sekarang per ayat. Saya mulai dari ayat yang pertama. Al-Qari'ah, hari kiamat. Ya, tadi Al-Qari'ah itu arti dasarnya adalah mengetok dengan keras atau peristiwa yang mengagetkan. Nah, ini dinisbatkan sebagai nama lain dari hari kiamat, yaitu Al-Qari'ah. Hari kiamat, mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Ayat yang ketiga. Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu
apakah hari kiamat itu? Jadi Allah sudah menerangkan pada ayat yang pertama mengenai peristiwa yang sangat menggetarkan, yang sangat dahsyat, yang mengejutkan. Lalu pada ayat yang kedua Allah menanyakan, ini sebagai pertanyaan agar menarik perhatian. Mal qariyah, apakah hari kiamat itu? Allah menyampaikan yang menarik. Apakah hari kiamat itu? Lalu ditambah lagi dengan pertanyaan pada ayat yang ketiga. Wa ma adraka mal qariyah. Saya ulangi ayat yang ketiga. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ini ayat yang ketiga. Nah, pada ayat yang keempat baru Allah Subhanahu wa taala menyampaikan penjelasan yang cukup bisa dipahami tapi cukup mengkhawatirkan dan menakutkan bagi kita mungkin ya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah. Pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi mengenai gambaran terjadinya peristiwa hari kiamat itu. Bagaimana peristiwanya? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia beterbangan seperti kupu-kupu yang beterbangan. Jadi manusia beterbangan. Gravitasi sudah rusak sehingga manusia terpelanting ke sana kemari, dan ini tentu sangat mengerikan. Manusia beterbangan bagaikan kapas, bagaikan aneh-aneh, bagaikan kupu-kupu yang di musim kupu-kupu banyak sekali, bagaikan laron yang muncul ketika di musim laron tiba. Nah, ini manusia nanti terjadi ketika pada hari kiamat terjadi, yang biasanya kita menyebutnya kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu kiamat saat terjadinya hancur alam semesta ini. Lalu pada ayat yang kelima digambarkan mengenai peristiwa alam semesta, antara lain adalah yang terjadi pada gunung-gunung. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi gunung-gunung semuanya meletus, beterbangan, bebatuan, beterbangan isi dari gunung, dan itu digambarkan seperti bulu yang dihambur-hamburkan, seperti kapas yang tertiup oleh angin, seperti halnya barang ringan yang tertiup oleh angin, padahal gunung itu sangat besar dan jumlahnya sangat banyak. Nah, kalau sampai nanti meletus semua, inilah gambaran mengenai terjadinya hari kiamat. Nah, ini dua hal yang pada ayat-ayat yang lain nanti akan disampaikan, seperti dalam surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, begitu. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, dan seterusnya. Oke, kita kembali kepada surat Al-Qariyah ini. Nah, setelah Allah menggambarkan peristiwa yang terjadi pada manusia, setelah Allah menggambarkan peristiwa yang terjadi pada alam semesta, Allah menyampaikan peringatan yang sangat indah, yang sangat baik, yang sangat bagus bagi kita. Dan ini yang menjadi penekanan bagi kita, yaitu pada ayat yang ke-6. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maksudnya fa amma man thaqulat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan dijawab pada ayat yang ke-7. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang sangat memuaskan, yang diridhoi Allah. Pada ayat-ayat yang lain nanti akan kita temukan mengenai bagaimana balasan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu sebaik-baik manusia,
jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Ini antara lain balasan bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Ya, pada ayat yang ketujuh, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Lalu ancaman ini Allah pada ayat yang ke-8. Wa ini ya, pakai wawu bukan pakai fa. Sekarang ayat yang ke-8. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, apa balasannya? Pada ayat yang ke-9 Allah menyampaikan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Naudzubillah min dzalik. Maka ini bagi orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, oleh Allah diancam. Ini wa'id ya. Salah satu isi dari kandungan Al-Quran adalah wa'ad dan wa'id. Wa'ad itu janji Allah yang menyenangkan, wa'id itu janji Allah yang menakutkan. Ada basyiron, ada wanadhiron. Basyiron itu memberi kabar berita gembira, nadhiron memberikan peringatan atau yang menakutkan, yang ancaman dan seterusnya. Nah, pada ayat yang ke-9 ini Allah menyampaikan fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembali mereka adalah di neraka hawiyah. Diterangkan neraka hawiyah itu pada ayat yang ke-10. Dipertanyakan, wa ma adraka ma hiya, apakah kamu tahu apakah neraka hawiyah itu? Nah, Allah mengakhiri pada ayat yang ke-11 dari surat Al-Qariyah ini dengan ungkapan yang sangat bagus, dengan ungkapan sebagai kesimpulan bagi balasan terhadap orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Apa itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Naudzubillah min dzalik. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, inilah sekedar peringatan bagi diri saya dan bagi kita semuanya. Kita akan menjumpai atau tidak wallahu a'lam, karena peristiwa hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita hanya membaca dan melihat tanda-tanda yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah lain waktu kita bahas. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, sebagai akhir dari penjelasan saya mengenai surat Al-Qariyah ini, saya sampaikan kata penutup bahwa surat Al-Qariyah ini seluruhnya menjelaskan hal-hal yang akan terjadi pada hari kiamat. Ini sebuah kepastian. Apa yang digambarkan Al-Quran itu pasti, kebenarannya adalah mutlak. Lalu yang berikutnya, saudara sekalian yang dirahmati Allah, dari surat Al-Qariyah ini ya, sebagai penutup, dalam surat Al-Qariyah dijelaskan golongan orang-orang yang masuk surga dan golongan orang-orang yang masuk neraka. Nah, nanti akan dikaitkan dengan surat-surat yang lain mengenai bagaimana penjelasan orang-orang yang masuk surga dan bagaimana penjelasan orang yang masuk neraka. Saya kira itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, taklim kita di kesempatan malam hari ini, yaitu kita belajar tadarus tadabbur Al-Quran surat yang ke-101, yaitu surat Al-Qariyah, yang artinya aslinya adalah mengetok dengan keras, yang kemudian disebut sebagai lazimnya adalah peristiwa hari kiamat. Saya kira demikian saudara sekalian yang dirahmati Allah. Semoga bermanfaat dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.